Ini konsepnya debat. Partai ke-6 dan jelas-jelas dia ingin menggugat Tuhannya kiamat. Perwakilan dari Kristen ada kiamat dan ini adalah perwakilan dari ex-Kristen. Just Thinking 313. 2 menit maksimal untuk paparan awal dulu. Nanti inti-intinya bisa di saat debat kalian berdua. 120 detik dimulai dari sekarang. Oke, begini kiamat. Setahu saya, dulu saya sebagai orang Kristen, itu tidak pernah ada ajaran mengatakan bahwa manusia itu memiliki pilihan untuk tidak diciptakan. Artinya, kehendak Tuhanlah yang ingin menciptakan manusia. Bahkan dikatakan bahwa dia diciptakan serupa dengan kehendak Tuhanlah yang menginginkan manusia diciptakan. Lalu, saya mau bertanya seperti ini. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kejadian 2 ayat 17. Awalnya saya mengira ini adalah sebuah himbauan, tetapi setelah itu saya rasa ini adalah sebuah hukuman. Sebentar. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, Kejadian 3. Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena disitulah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Pertanyaan saya adalah, apakah tidak ada hukuman lain selain mati, mentret mungkin, atau flu selama 7 hari begitu? Jadi ini menurut saya itu agak memusingkan begitu loh. Dia sendiri yang membuat hukuman, lalu akhirnya dia mengutus anaknya untuk menebus konsekuensi dari hukuman itu. Ini kan aneh. Kalau memang dia dari awal itu mengasihi manusia, seharusnya dia nggak bikin hukuman seperti ini dong. Dampaknya panjang loh, gara-gara ini. Dan manusia menderita. 2 menit sudah selesai, Just Thinking. Terima kasih banyak. Kita akan masuk ke pendapat awal dari kiamat. Silakan mute mikrofon dan Just Thinking sementara menunggu dan menyimak. Tolong untuk make sure suaranya dinaikkan dikit. Sudah kedengeran, tetapi not really clear. Jadi dibenarin dikit ya. Kiamat waktu yang sama 2 menit. Ini jelas sekali, saya nggak perlu ulangin karena kamu, saya lihat dari tadi polanya cerdas, mencatat semua dari speaker yang lain. So go on. 2 menit maksimal, microphone on your table. Silakan kiamat. Ya, terima kasih host untuk kesempatannya, dan terima kasih juga Just Thinking terkait keluh kesahnya ya selama ini ketika jadi Kristen terus sampai jadi panteisme. Walaupun tadi panteismenya belum dikaitkan ya dengan kepanteismannya. Oke, nggak masalah. Jadi tadi formatnya bertanya, tapi juga mau mendebat gitu ya tentang ketuhanan. Tapi ini kan bahas tentang hukum dulu nih, di awal belum ada tentang ketuhanan, cuman bertanya-tanya, arahnya masih ke situ. Sorry kiamat, mau mendebat Tuhanmu. Mau mendebat Tuhan, iya, kata dia tadi. Iya, ya, mau mendebat Tuhan, tapi poinnya di sini masih tentang hukum gitu, masih mempertanyakan lah, kok Tuhan kok begini gitu loh, ya. Oke, itu yang saya cerna, dan saya akan bahas ya, bahwa gini, Tuhan itu nggak pernah salah, dia itu menciptakan segala sesuatu karena segala sesuatu itu indah. Dan segala sesuatu ini kompleks, manusia dikasih akal dan pikiran, manusia dapat menikmati segala sesuatu yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Jadi Tuhan itu kasih, Allah itu kasih. Makanya tadi saya tunjukkan, dan saya akan menjelaskan dengan hal yang sederhana ya. Memang manusia itu nggak bisa memilih untuk diciptakan. Begitu juga Anda ketika menikah, Anda itu pengen punya anak, lalu Anda berhubungan intim dengan istri Anda, lalu Anda punya anak. Anakmu lo nggak bisa milih dari Anda. Entah Anda orang baik atau tidak, atau kaya atau miskin, atau cakep atau enggak, dan seterusnya. Tiba-tiba hadir aja anaknya. Jadi Tuhan itu memberikan hujan kepada siapapun, gak memilih agamanya, mau dia Islam, mau Kristen. Begitu juga tentang kekayaan dan seterusnya. Itu gak memandang bulu. Itu adil, tetapi Tuhan itu yang maha adil itu juga memberikan ketetapan hukum kepada manusia. Kalau Anda protes gitu,
kita bisa lihat di realita kehidupan. Loh, kalau seandainya ada kita ini mau menghina presiden, ya udah pasti kita nanti kena hukum. Lalu kita bilang, loh saya kan di Indonesia ini kan nggak pernah menuntut Anda harus jadi presiden, tapi kan manusia pun itu punya aturan dia dimanapun dia berada. Termasuk ketika manusia itu ingin setara dengan Tuhan terkait Adam dan Hawa ini kan dikasih hukum. Sederhana, ini membandingkan antara malaikat dengan manusia. Kalau malaikat jatuh dalam dosa, Yesaya 14 ayat 12 sampai 14, itu dengan tidak adanya wanti-wanti ya, seperti buah pengetahuan yang baik dan jahat dan seterusnya. Maka ini menunjukkan bahwa malaikat itu memiliki full of wisdom atau penuh dengan kebijaksanaan. Sehingga ketika malaikat itu ingin setara dengan Tuhan, itulah yang disebut sebagai iblis. Jadi Tuhan tidak menciptakan kejahatan. Itu yang dijelaskan di dalam Alkitab. Ya, jadi hukumnya, oke ya, 2 silakan. menit telah selesai. Seperti Terima itu kasih dulu. Kiamat. Ya, kita akan masuk ke debat inti selama 20 menit. Teman-teman, ini dia partai ke-6. 5 partai sudah, Kiamat masih standing alone di atas, dan sudah ada orang cerdas berikutnya yang melabeli dirinya ex-Kristen. Tadi katanya panteisme, tapi dia lebih suka disebut ex-Kristen. Dan ada satu pertanyaan dan kemudian satu gugatan terhadap Tuhannya Kiamat. Kita akan masuk ke partai ke-6. Teman-teman yang ada di bawah, ladies and gentlemen. Yang harus diketahui, just thinking, semua pendapat kamu tidak boleh ada yang bersifat asumsi, tidak boleh ada yang bersifat klaim, apalagi framing. Pertanyaan-pertanyaan berupa tuduhan, keluhan, atau protes harus diikuti oleh data dengan cara ditampilkan di layarmu. Data harus ditampilkan di layarmu. Selanjutnya tidak boleh ada penghinaan secara langsung pada Tuhan, agama tertentu, dan juga tidak ada penghinaan terhadap negara dan lambang negara. Pastikan tidak ada ad hominem, penyerangan terhadap pribadi, dan waktu kalian diatur oleh bunyi. Jika ini berbunyi berarti salah satu dari kalian melakukan pelanggaran berupa circular reasoning atau pernyataan yang berulang-ulang, kekurangan kekuatan argumentasi, atau jumping conclusion, lompat-lompat topiknya sehingga tidak sesuai. Juga tidak boleh ada gambling fallacy. Langsung saja teman-teman, kalian di tim yang mana? Tim Kristen ada Kiamat atau tim ex-Kristen? Ex-Kristen ada Just Thinking. 20 menit debat profesional, Kiamat dan Just Thinking. Buka mikrofon kalian, dimulai dari sekarang. Begini Kiamat, kalau Anda mengatakan seperti itu, artinya manusia semua yang salah kan, bukan Tuhan yang salah. Karena lu menganggap bahwa Tuhan itu yang terbaik. Atau dia mungkin tahu yang paling baik untuk manusia, oke. Begini, pada waktu Tuhan mau menciptakan manusia itu sendiri, dia tahu tidak konsekuensinya kalau manusia diberi pilihan. Kalau dia tidak mampu menanggung konsekuensi itu, seharusnya jangan dong ciptakan manusia. Berapa banyak itu yang menderita gara-gara itu? Begitu loh. Kalau dia tidak mampu melakukan, misal begini, kalau dia tidak mampu menciptakan manusia, memiliki pilihan tetapi tidak mampu melanggar, jangan saya ciptakan lah. Kan begitu seharusnya. Kenapa harus manusia yang salah? Dia yang membuat keputusan, dia pula yang harus bertanggung jawab dong. Kan begitu seharusnya kan? Manusia aja bisa berpikir seperti itu, karena masa Tuhan nggak bisa. Silakan Kiamat. Oke. Terima kasih ya, ini menarik ini. Jadi gini Pak, tadi arahnya Anda ini kepada Tuhan itu yang maha tahu versus dengan free will-nya manusia gitu. Nah ini memang area-area panteistik. Saya tidak. Iya. Kalau Tuhan maha tahu, kenapa tetap menciptakan? Itu saya paham Pak. Pertanyaan Anda itu. Bukan. Ini itu masalah konsekuensi. Jadi kalau Anda memutuskan, konsekuensi, maka Anda harus menanggung konsekuensinya. Seharusnya kan begitu. Iya dong. Oke, sudah saya tanggapi Pak. Iya. Oke, ya. Jadi berbicara gini, ini saya kasih tahu ya tentang bagaimana memahami agar tidak fatalistik
Karena ini memang area-area panteisme, nanti akan saya korelasikan loh dengan panteisme. Saya sudah ada jurnal juga terkait panteisme, nanti silakan Anda juga bertanggungjawabkan terkait panteismenya Anda, sehingga nanti menjadi suatu tesis yang bisa diterima gitu ya dengan akal sehat. Karena bagi saya ya kalau cuman mengatakan, cuman bernarasi ya, tetapi akidahnya sendiri panteismenya ini nggak bisa dipertanggungjawabkan dengan keindahan yang layak, ya bagi saya itu hanya sekedar saja omong kosong gitu ya. Jadi yang pertama, kalau Tuhan itu maha tahu tentang bagaimana manusia akan melakukan kejahatan, manusia akan jatuh dalam dosa, ada malaikat jatuh dalam dosa yang dikatakan kemudian iblis, kenapa segala sesuatu itu masih diciptakan? Jawabannya gini, Tuhan itu maha tahu akan segala sesuatu itu, tapi Tuhan pun tidak menggerakkan manusia untuk melakukan kejahatan, dan Tuhan tidak mau menciptakan robot. Ya, Tuhan mau menyatakan kasih-Nya yang sempurna kepada manusia, dan manusia yang dikasihi ini, yang telah dikasihi, harusnya yang memiliki akal pikiran, karena manusia ini bukan goblok, diciptakan Tuhan ini punya otak. Ya, harusnya orang kalau punya pikiran, dia dapat merespon kasih itu. Makanya kita pun memiliki pasangan toh, suami memiliki istri, istri memiliki suami, dan antara suami istri pun mereka ingin memiliki keturunan. Keturunannya ini itu nggak pernah dia itu ingin untuk dilahirkan dan seterusnya. Banyak orang tua bilang anak durhaka dan seterusnya, loh anaknya aja nggak minta dilahirin kok. Jadi kita nggak usah standar ganda lah. Tuhan pun memberikan manusia kemampuan untuk dalam tanda kutip ya seperti menciptakan, tapi itu bukan menciptakan ya, tapi itu di dalam Kejadian 1 ayat 28 yaitu beranak cucu. Itu untuk apa? Untuk menyatakan kasih-Nya, untuk saling mengasihi dan seterusnya. Jadi bagaimana kita mengasihi Tuhan, ya karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Sejak awal Dia sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Makanya bicara tentang kurban, itu adalah cuma-cuma diberikan kepada manusia. Manusia bisa memilih, aku memilih di jalan yang benar atau memilih di jalan yang salah. Ya, seperti itu. Jadi memang konsepnya manusia itu bukan robot. Manusia dikasih akal dan pikiran. Tuhan menciptakan manusia, manusia punya kehendak, dia mau melakukan kebaikan atau tidak. Ketika manusia memilih untuk tidak melakukan kebaikan, itu adalah tanggung jawab pribadinya, bukan kesalahan dari Tuhan. Ketika Anda melakukan kejahatan, apakah Anda mau hari ini mau nyalakan Tuhan? Misalkan Anda jinai anak orang, lembat mantu orang, gauli binatang, dan seterusnya. Apakah Anda mau menyalahkan Tuhan? Loh, saya melakukan ini. Kan saya kan diciptakan. Makanya masih beruntung ya, saya diskusi sama Anda mengatakan Anda panteisme. Aku tunjukkan terkait panteisme ya. Aku tunjukkan dalilnya. Aku tunjukkan dalilnya terkait panteisme. Minta tolong. Oke, thank you. Ini jurnalnya ya, depannya ini dari Ida Bagus Putu Adiana ya, ini Universitas Hindu ya, Hindu. Monoteisme, panteistik, oposisi biner, etalase, kepercayaan umat Hindu di Bali dan seterusnya. Jadi memang akarnya ini bersentuhan dengan kehinduan ya. Nih, saya tunjukkan di sini. Di sini dikatakan apa? Panteisme adalah paham yang mempercayai bahwa Tuhan identik dengan dunia nyata. Jadi segala sesuatu ini adalah Tuhan, termasuk pulpen saya ini adalah Tuhan. Ya. Nah, ini nanti silakan jelaskan ke saya masuk akalnya di mana. Ketika dikatakan segala sesuatu Tuhan, termasuk juga kemaluan, misalkan menggauli bocah, misalkan kemaluan Anda adalah Tuhan, jadi Tuhan yang gauli bocah gitu. Jadinya arahnya ini kok jadinya lucu menurut saya konsep-konsepnya ya. Panteisme adalah paham yang percaya bahwa Tuhan identik dengan dunia nyata, Tuhan itu adalah semua dan semua adalah Tuhan. Ini teorinya ya, Daun dalam Donder 2009 halaman 92 ya. Panteisme hanya mengakui Tuhan yang bersifat imanen dalam realistis sehingga tidak mengakomodir konsep Tuhan yang transenden. Jadi sesuatu yang imanen. Sekarang kita bahas ya sesuatu yang imanen. Bagaimana mungkin sesuatu yang imanen itu adalah awal dari segala sesuatu. Sedangkan awal dari segala sesuatu itu harusnya ketiadaan.
Sesuatu yang tiada lalu menjadi ada, maka itu berarti ada yang mengadakan. Kalau Tuhan Anda itu adalah tubuh Anda sendiri, instrumen-instrumen yang Anda miliki, segala sesuatu itu adalah Tuhan. Lalu pedang misalkan digunakan untuk membunuh orang, apakah artinya Tuhannya, konsepnya Anda ini Tuhan yang membunuh atau gimana? Silakan Pak, dijelaskan Pak. Terima kasih. Oke. Ini berarti saya harus jawab dulu tentang panteisme ya. Oke. Kalau saya sendiri yang setahu saya, panteisme itu tidak seperti itu ya. Tetapi mungkin itu jurnalnya berbeda dengan saya. Kalau saya itu melihat dari Spinoza, dan saya menganggap ini lebih masuk akal. Begitu. Saya nggak tahu kalau dari Hindu seperti itu, saya tidak tahu. Nah, oke, saya ambil data dulu ya. Saya memberikan jurnal ilmiah Pak. Mungkin Bapak bisa tunjukkan Pak, itu panteisme tipe apa ya? Tipe S, L, atau M, atau XL, atau gimana? Coba Pak ditunjukkan dulu. Panteisme model apa sih? Dari tadi kan pakai dalil ya, saya sampai cari jurnalnya loh Pak. Oke. Ini ya. Oh, Tolong, akademis sekali ya Wikipedia ya. Oke, iya, jelas. terima kasih Pak. Mantap ini Wikipedia. Nah, ya. Nah, panteis adalah sebuah keyakinan filosofis yang menganggap bahwa realitas alam semesta dan alam adalah identik dengan Tuhan, atau entitas tertinggi alam semesta dipahami sebagai Tuhan, dewa-dewi yang imanen, yang terus berkembang, berkreasi, telah ada sejak permulaan waktu. Istilah panteis merujuk pada menganggap bahwa segala sesuatu merupakan satu kesatuan. Kesatuan itu bersifat ilahi dan mencakup segalanya. Jadi kalau di panteis itu yang saya percaya adalah berselaras dengan alam semesta. Itu fondasi utamanya. Dan saya tidak dalam hukuman Tuhan. Begitu, bahwa kehidupan itu indah. Bahwa kehidupan itu adalah kebahagiaan dan itu menyenangkan menurut saya. Jadi saya tidak di bawah hukuman Tuhan. Lagian urgensinya ada Tuhan itu untuk apa coba? Kalau andai kata saat ini kalau tidak salah ya, terakhir saya baca data itu, manusia yang bertuhan itu hampir 5 miliar manusia di bumi. Toh rumah sakit masih banyak orang sakit, toh masih banyak orang cacat lahir. Kan begitu. Lalu urgensinya untuk saya bertuhan itu apa? Tuhan yang sosok maksud saya. Begitu. Oke Pak, mohon maaf ya Pak ya, Bapak kan pakai Wikipedia, Bapak bisa baca Pak yang di bagian definisi itu kan ada etimologi, ada definisi, coba Bapak baca di situ. Kira-kira sesuai nggak sama yang tadi yang jurnal saya berikan, karena di situ juga bahas tentang imanensi itu adalah Tuhan Pak. Coba Pak dibaca Pak. Sebentar. Terdapat langsung aja Pak, ditunjukkan Pak, jangan ditutup. Oh, ditunjukkan. Nggak usah ditutup Pak, langsung dibacakan aja Pak. Tadi kan Bapak pakai Wikipedia, ya. Definisi ya. Terdapat banyak definisi tentang panteisme. Beberapa sarjana menganggapnya sebagai posisi teologis dan filosofis tentang Tuhan. Panteis adalah pandangan bahwa segala sesuatu adalah bagian dari yang imanen, yang mencakup bagian dari Tuhan Pak, jangan dihilangin Pak, langsung dilompat ke imanen. Dari Tuhan yang imanen, yang mencakup segalanya, semua bentuk realitas, kemudian dapat dianggap sebagai bagian dari wujud itu, atau dengan Tuhan itu Pak. Jadi segala sesuatu itu dianggap identik dengan Tuhan. Makanya tadi saya bawa dalil. Ketika segala sesuatu dianggap Tuhan, otak Anda dianggap Tuhan, batu dianggap Tuhan, lalu pohon dianggap Tuhan, termasuk juga senjata juga bagian dari Tuhan, bisa bunuh orang dan seterusnya. Makanya saya tanyakan ke Bapak, ya, makanya Pak, saya tanyakan ke Bapak, berarti ketika pistol digunakan untuk bunuh orang, itu Tuhan Pak yang bunuh Pak? Iya dong, jadi karena semua karena gitu. begini. Jadi ketika Anda melakukan kejahatan, berarti Tuhan Pak yang bunuh Pak. Sekarang begini. Luar biasa. Ya kan? Sekarang begini, coba bayangin aja ya kan. Kalau menurut Alkitab yang lu punya itu malah semuanya sumbernya dari dia lo, penderitaan itu. Semuanya all in. Pistol diledakkan itu kan apa yang Bapak resahkan ini apa? Semuanya dari dia. Ini maksudnya apa semuanya ini? Definisikan dulu dong.
Oke, Tadi kan oke, Anda oke. kan Saya ambil mengatakan dalil. Saya Anda ambil masuk dalil. akal nih. Saya ambil Ternyata dalil. Saya ambil ternyata Anda dalil. nggak bisa Bentar. membantah itu kemasuk akalan di Anda Oke, terkait oke, oke. panteisme Saya ini, Pak. ambil, saya Karena ketika ambil, saya Anda ambil bunuh dalil. orang, Anda jadi penjahat, Saya itu ambil Tuhan dalil. Anda itu yang melakukan kejahatan. Jadi Saya yang mana ambil Pak yang dalil nggak ya. masuk akal? Saya ambil Coba dalil Bapak dulu bantah ya. dulu deh, Pak. Daripada Gitu. udah Saya ambil lompat dalil dulu kan. kodok dulu. Saya ambil dalil dulu ya. Oke. Saya ambil dalil Suka dulu. ini saya. Nah iya. Maupun buruk, kelihatan enggak? Aduh. Mana tadi? Maupun baik ataupun buruk, kami akan mendengarkan suara Tuhan Allah kita yang kepadanya kami memutus engkau. Dan supaya keadaan kami baik, oleh karena kami mendengarkan suara Tuhan Allah kita. Maupun baik ataupun buruk, kami akan mendengarkan suara Tuhan. Oke, itu satu ya. Oke, ini. Siapa berfirman, maka semuanya jadi. Bukankah Tuhan yang memerintahkannya? Bukankah dari mulut yang maha tinggi keluar yang buruk dan apa yang baik? Mengapa orang hidup mengeluh? Kan? Jadi Tuhan tuh juga hal yang buruk gitu loh. Jadi apa yang Sama-sama buruk ngapain ini makanya gitu? harus dibaca dulu Pak baik-baik ya. Begitu. Apa yang buruk Sama-sama itu kan buruk di gitu dalam loh. sudut pandang. Betul, kan? Begini Pak, begini Coba dengarkan kalau dulu awalnya, baik-baik. kalau awalnya kan? Tuhan tidak menciptakan manusia, Ya, silakan, ini Pak. tidak terjadi kan? Jika awalnya Tuhan tidak menciptakan bumi, menurut Alkitab lu ini tidak akan semua terjadi loh. Anak lahir cacat, itu di rumah sakit banyak penyakit, ya kan? Belum lagi perang, dan bahkan di kasus Hitler itu hampir 11 juta orang meninggal. Apakah Tuhan Anda sekasih itu? Semencintainya manusia seperti itu, cara mencintainya. Begitu. Gimana? Karena kalau di pantai Sudah Pak? itu tidak ada masih, klaim. ya. Karena di pantai tidak ada klaim. Jadi bagaimana alam semesta ini terbentuk tidak tahu. Intinya alam semesta itu adalah Tuhan itu sendiri. Ruang itu adalah Tuhan itu sendiri. Lalu bagaimana ini terjadi? Misal ada orang sakit, lahir cacat, ya begitulah dunia ini. Begitu. Itulah hukum alam sudah selesai. Hampir mirip dengan teisme mungkin. Begitu. Tapi kalau dari rujukan Alkitab lu, biang keroknya tuh di sini. Kan begitu kan? Silakan. Oh udah ya, saya kira mau sampai 3 jam gitu ngomong sendiri. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya walaupun argumentasi saya juga nggak bisa dibantah ya sama bapaknya ya. Jadi memang formatnya ini kebanyakan maunya bertanya, tapi untuk menanggapi logikanya nggak bisa. Ya terima kasih Pak, karena tadi pertanyaan saya nggak bisa Bapak jawab. Terkait senjata itu adalah Tuhan, ketika Anda melakukan kejahatan, berarti Tuhan Anda melakukan kejahatan. Terima kasih Anda nggak bisa jawab itu. Betul, sudah saya luar ngerti biasa. ya, saya sudah Oke, katakan iya loh. jadi itu kan narasi Anda, makanya bahwa itu iya loh. Pak, saya Dengan jujur lagi saya mengatakan ngomong itu Pak. Tidak. Oke, udah diiyakan iya Pak, sudah Anda Saya sudah iyakan mengiyakan konsep tadi, Anda saya seperti kan. itu. Nah ya sudah. Oke, kan? Artinya sudah, kan saya Pak. mengakui hal itu kan. Saya mengakui tidak? Itu artinya saya mengakui. Sudah. Kan? Nah makanya itu. Oke, iya, Kita menang, bagus. Udah, Nah, oke. sudah. Oke ya. Oke, jadi terkait tadi kalimat ya, apa yang buruk? Makanya yang harus dipahami ini kan metodologi Alkitab ini bagaimana? Apakah di situ kemudian dikatakan metodologinya itu seperti dalam agama sebelah yang Tuhan berbicara tiba-tiba manusia menulis dan sebagainya, kan nggak seperti itu. Ini kan Alkitab adalah kesaksian bagaimana Tuhan itu melalui para nabinya, melalui para rasulnya itu memberikan apa sih yang di Jadi apa yang buruk? Aku tunjukkan dulu ya ayatnya nih. Aku tunjukkan ayatnya. Ini supaya tahu yang saya maksud itu apa. Kalau kemudian cuman berputar-putar doang, itu ya tahulah ya seperti Ya, apa. Ini saya tunjukkan dalam di mana? Ya, saya cuma mau wanti, Pak. Saya cuma mau wanti. Jangan sampai seperti itu. Makanya kan boleh saya Pak kasih didengarkan pertanyaan dulu di Pak.
kan. Sebentar. Kiamat, di awal itu Anda masih belum jawab pertanyaan saya loh. Apakah Tuhan Anda tahu makna dari konsekuensi? Itu Anda belum jawab loh dari tadi. Kan saya sudah akui bahwa semuanya itu adalah Tuhan. Bahkan air yang saya minum itu Tuhan loh. Bahkan Anda pun minum air loh. Tuhan saya itu Anda minum juga loh. Kan begitu kan? Itu Ya sudah Pak. semua, kan? Nah, pertanyaannya adalah apakah Tuhan Anda tahu makna konsekuensi dari apa yang sudah Dia putuskan? Tahu tidak? Setahu saya ini Tahu tidak? pertanyaan baru dari Bapak. Tadi saya nulis di Pak, awal nggak saya ada sudah kalimat ngomong. apa itu Ada. makna konsekuensi, nggak ada sih. Apa itu? Ya ada, saya catat lagi ya Pak ya. Ini saya Oke, ya, catatkan. lanjut. Apakah Tuhan tahu makna konsekuensi? Ini sebenarnya pertanyaan untuk Bapak sendiri sih. Apakah Tuhan tahu tuh penjahat ketika melakukan pistol untuk pembunuhan tahu makna konsekuensi atau enggak? Tapi nggak apa-apa ya Pak ya, pertanyaan Anda ini kan nyambung banget nih sama akal ya. Gimana? Ini di dalam Yakobus lanjut, Mas. 1. Oke, Yakobus 1 ayat 12 di sini dikatakan gini, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi mencobai itu iblis. Nah, sudut pandang manusia ini tentunya, ada yang baik, ada yang buruk. Tetapi dipertegas yang buruk itu bukan berasal dari Tuhan. Lalu apa penjelasannya yang kita baca di ayat setelahnya? Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Misalkan Anda suka berhalusinasi judi misalkan. Padahal udah tahu judi itu dibuat dengan algoritma. Tapi kemudian melakukannya itu, maka ia terseret dan terpikat olehnya. Ayat 15, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ya, hal itu dilakukan, ya, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ya, saudara-saudara yang kekasih, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datang dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Ya, itu saya jelaskan. Jadi terkait dari penulisan Alkitab itu sendiri. Karena berbeda paham dengan ajaran sebelah, ya saya yakin juga Bapak nggak ngerti juga tentang iman Kristen ya. Sabar dulu Pak, sabar dulu. Belum Sabar selesai. dulu, saya masih belum selesai belum Pak, selesai. belum selesai. Berapa jam? Tenangkan dulu. Masih 5 jam. Sebentar. Masih lama. Oh, sebentar. Saya masih mau jawab loh. Silakan. Tenang, Bapak Iya, tadi kan silakan. ngomong. Iya. Lanjut aja. Oke ya. Oke ya. Ini saya bahas ya terkait apakah Tuhan tidak maha tahu tentang, apakah Tuhan tahu tentang konsekuensi gitu ya. Tadi saya udah jelaskan terkait bagaimana Tuhan yang maha tahu, tetapi Dia tidak menggerakkan sehingga manusia itu melakukan kejahatan, itu digerakkan oleh Tuhan. Jadi paham Kristen itu bukan fatalistik. Dia maha tahu atas segala sesuatu, termasuk konsekuensi ketika manusia jatuh dalam dosa bagaimana. Tetapi kasihnya nggak bisa dikalahkan oleh kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Sekalipun yang melakukan itu pun malaikat, itu kasihnya nggak bisa dikalahkan. Sehingga Tuhan yang maha kasih, Dia tetap menyatakan kasihnya. Oke. Ini saya ulangi lagi ya. Oke ya. Siapa berfirman, maka semuanya jadi. Bukankah Tuhan yang memerintahkannya? Bukankah dari mulut yang maha tinggi keluar apa yang buruk dan apa yang baik? Ini mau di metodologi apa lagi? Ini sudah jelas kalimatnya.
Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Aduh. Nah, itu kan Bapak baca tuh ayat 40. Bukankah itu coba. Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah ya. setiap orang mengeluh tentang dosanya. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita. Ini kan bicara tentang respon. Berespon kan? Nih, siapa nih? Lihat. Saya bacakan Pak yang baik dan benar ya, supaya Bapak nggak terjebak dengan pola pikir Bapak sendiri ya. Nih, saya bacakan Pak. Nih, aku tunjukkan. Coba. Oke, thank you. Jadi di sini dikatakan gini ya. Dari ayat 35 ya, ratapan 335. Kalau hak orang dibelokkan di hadapan yang maha tinggi, ini kalau ya, kalau hak orang dibelokkan di hadapan yang maha tinggi, atau orang yang diperlakukan tidak adil dalam perkaranya, ini tentang hakim ya, masakan Tuhan itu tidak melihatnya. Ya, jadi sesuatu ketidakadilan itu pasti diketahui oleh Tuhan karena Dialah yang maha adil itu. Ya, siapa berfirman maka semuanya jadi, bukankah Tuhan yang memerintahkannya ya tentang segala sesuatu yang jadi itu? Bukankah dari mulut yang maha tinggi keluar apa yang buruk dan apa yang baik? Ini kan ditanya, terkait ditanya ya. Bukankah dari mulut yang maha tinggi keluar apa yang buruk dan apa yang baik? Kenapa dikatakan seperti itu? Di bawah jawabannya. Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Jadi ini meresponi bagaimana orang mengatakan bahwa yang maha tinggi itu mengeluarkan sesuatu yang buruk dan apa yang baik. Ini bicara tentang knowledge dari manusia itu. Iya, tapi dan kan kenapa manusia mengeluh dan mengatakan hal seperti itu? Lo wajar. Bagaimana kemudian dikatakan, loh kenapa manusia mengeluh? Mengatakan Tuhan kemudian mengeluarkan apa yang buruk dan baik. Makanya Pak, saya jelaskan terkait metodologi Alkitab, Anda harus pelajari itu. Jangan nanti berbicara tentang bagaimana respon dari manusia yang dijelaskan manusia yang suka ngeluh dan seterusnya gitu. Suka menyalahkan Tuhan. Lalu Anda mau katakan, loh ini perkataan Tuhan. Di hadapan yang maha tinggi atau orang diperlakukan tidak adil dalam perkara. Iya, ini tentang ketidakadilan perlakuan manusia. Aduh. Ini kan perlakuan manusia sejak awal. Pak, Bapak lihat ini perlakuan manusia nggak? Hak orang dibelokkan, ini manusia melakukan. Terus, dan atau yang diperlakukan tidak adil di perkaranya. Jadi. Anda coba maknai dulu. Bentar. Siapa berfirman, maka semuanya jadi. Bukankah Tuhan yang memerintahkan? Bukankah Tuhan memerintahkannya? Dia yang perintahkan. Berarti ketidakadilan dia yang perintahkan. Kok bisa kesimpulannya ke sana? Sedangkan di sini berbicara tentang membelokkan hak orang lain di hadapan yang maha tinggi. Jadi ini ada sesuatu yang salah. Gini loh, di mana letak apa ya? Bagaimana Tuhan melayakkan dirinya membicarakan tentang hak, sedangkan dia sendiri tidak tahu arti hak? Itu aneh loh. Manusia kan tadi sudah saya bilang, menurut Bible-mu. Bentar Pak, Bapak bahas ini kok tiba-tiba lompat ke Tuhan nggak tahu hak. Ini narasi apa sih? Ini balik di awal dong. Dari sebentar dulu kita clearkan ini dulu. Tadi Bapak menafsirkan aja nggak betul gitu loh. Masih bagus saya nggak ngejar Bapak. Coba tunjukkan penafsirannya. Mana yang Bapak jelaskan seperti itu, Bapak berdasarkan siapa? Loh kalau Bapak pakai pendapat pribadi ya mohon maaf Pak. Gitu loh, mohon maaf nih. Tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang oke. Sekarang begini, kalau memang Tuhan itu tahu tentang hak, ya kan tadi di awal narasi saya sudah Anda ACC kan, bahwa manusia tidak memiliki pilihan untuk tidak diciptakan. Setuju kan dengan hal itu kan? Alkitab tidak mengajarkan hal itu kan? Artinya di situ manusia sudah tidak punya hak. Loh kok lompat-lompat piye toh? Kan betul kan? Artinya di situ manusia sudah tidak punya hak loh. Kok bisa Bapak bilang manusia nggak punya hak? Yang Bapak bicara ini manusia punya hak.
manusia hidup itu punya hak loh Pak. Kok bisa Bapak bilang manusia nggak punya hak? Seakan-akan manusia ini Di mana boneka. letak haknya? Di mana letak haknya? Kita diciptakan. Letak haknya manusia. Ketika manusia hidup, manusia bisa memilih. Manusia bisa memilih kok. Menaruh buah pengetahuan di Taman Eden, itu dia sendiri yang naruh di situ. Itu kan kayak udah mencacati loh. Itu sudah cacat fundamentalnya. Kita mau terusin kemana? Dan di situ sudah jelas bahwa dikatakan bahwa tadi mana tadi? Bentar, lupa aja ya. Nah, bukankah dari mulut yang maha tinggi keluar apa yang baik dan apa yang buruk? Keluar apa yang buruk dan apa yang baik? Kan begitu, lihat dari atas ya. Kalau dipijak-pijak dengan kaki, tawanan-tawanan di dunia, kalau hak orang dibelokkan di hadapan yang maha tinggi, atau orang diperlakukan tidak adil dalam perkaranya, masakan Tuhan tidak melihatnya? Tanda tanya. Siapa berfirman, maka semuanya jadi. Artinya, hak yang dibelokkan ini pun Tuhan yang menghendaki. Bukankah dari mulut yang maha tinggi? Coba Pak, tunjukkan Pak penjelasan Bapak berdasarkan siapa? Gitu, Coba tunjukkan ke saya. Penjelasan seperti itu tuh siapa? Siapa? Tidak ada. Enggak, masalahnya Pak, dalam menafsirkan Alkitab itu nggak bisa seenak jidat Pak. Bapak tunjukkan dulu dong datanya. Pakai Alkitab Sabda deh, buka deh. Pendapat siapa itu? Kan kita kan harus pakai dalil kan. Biar audiens aja yang menilai, oke? Oh, nggak mau pakai dalil. Tadi saya udah jelasin, tapi Bapak ulang lagi. Ini apa ya maksudnya? Karena Anda berbeda dengan tafsiran saya. Ini coba aja biar. Nah, terus Bapak apa menafsirkan gitu loh? Sedangkan Bapak nggak bisa tunjukkan Pak, daripada cuman usir. Pelanggaran pertama silakan di-mute. Appeal of authority. Appeal of authority itu adalah kalimat yang dimana ini adalah sebuah pendapat umum, tetapi menggunakan standar pribadi terhadap hal-hal yang bersifat komunitas, sektarian, atau institusi. Dalam hal ini, karena ini bersifat dogmatis, berarti sektarian. Mengungkapkan suatu ayat berdasarkan tafsir dalam tanda petik saya tidak diperbolehkan, kecuali agamanya pemeluknya cuma satu orang. Tetapi kalau seandainya merupakan pemeluk dari banyak orang, harusnya menggunakan tafsir resmi yang berlaku pada agama tersebut. Seperti itu. Jadi ini peringatan pertama, it's okay. Tapi kalau seandainya ada kesalahan yang kedua lagi, berarti partai ke-6 akan dihentikan dan just thinking akan di-off-kan. Tapi ini hanya peringatan, tidak ada hukuman apapun. Jadi kalau bisa menggunakan sesuatu yang melingkupi sektarian semuanya, bukan hanya pribadi, itu berarti appeal of authority jatuhnya post hoc. Kalau di dialektika jatuhnya post hoc nanti. Dan itu sangat-sangat berhubungan dengan strawman argumentum, salah menyimpulkan yang dari lawan. Waktu masih tersisa 9 menit 2 detik lagi. Silakan dilanjutkan, kalian berdua buka mikrofonnya dari sekarang. Ya, aku minta waktu ya untuk menanggapi ya. Ini harus fair ya. Saya harap orang-orang panteisme, orang-orang ateis atau sekalipun siapapun lah gitu dalam membahas kitab suci itu jangan pakai kepalanya yang penuh dengan tendensi kebencian. Tadi saya udah jelaskan loh ayatnya bagaimana di dalam Yakobus 1 itu tadi dan Yakobus 2 juga ya. Jadi terkait apa sih tentang kemahatauan Allah, tentang free will, tentang penciptaan tadi, tentang perbandingan antara malaikat dengan manusia. Malaikat jatuh dalam dosa itu nggak perlu butuh buah pengetahuan yang baik dan jahat. Makanya tadi saya jelaskan terkait full of wisdom di situ. Tapi rupanya Bapak pun nggak menanggapi itu kan, nggak ngerti kan malaikat juga jatuh dalam dosa tapi nggak perlu buah pengetahuan yang baik dan jahat. Itu menunjukkan kalau manusia itu dikasih pilihan dan manusia ini seperti apa ya? Malaikat ini full of wisdom, penuh dengan kebijaksanaan. Manusia ini ibaratnya seperti bayi yang dia pun dibedakan dengan malaikat. Tapi bukan berarti manusia nggak punya akal dan pikiran, bukan. Malaikat pun dia punya free will. Dia mau dia benar dalam arti dia menyembah Allah dan dia mengasihi Allah. Di mana ada dalilnya malaikat punya pilihan? Di mana dalilnya? Ada di ayat mana? Oke, saya tunjukkan ya. Saya tidak pernah baca ya itu. Saya tunjukkan. Oke ya. Tetap konsentrasi ya. Oke. Nih, saya bukakan di dalam
Yesaya 14 ayat 12 sampai 14. Di sini dikatakan ini, wah engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, nih lihat ya. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku. Ini kan udah pilihan nih, mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Ini jelas menunjukkan bahwasanya malaikat itu punya pilihan sebelum dia jatuh dalam dosa. Dia mau setara dengan Tuhan. Ya, sebaliknya ke dalam dunia orang mati, engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur dan seterusnya. Ini adalah penghukuman atas malaikat yang jatuh dalam dosa, maka dia akan binasa. Ya, tetapi manusia karena diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, dan dia berbeda dengan malaikat. Malaikat sudah tahu apa itu surga dan seterusnya. Ketika dia dikasih pilihan pun untuk selamat, dia nggak tertarik dengan surga itu, dengan hadirat Allah, dia nggak menarik. Tapi manusia masih belum dinyatakan apa itu kerajaan Allah yang sebenarnya nanti akan diberikan kepada manusia. Makanya manusia itu diberikan Mesias, sehingga dia itu bisa mau memilih atau tidak, mau yang benar atau tidak. Ini saya udah bantah ya, terkait Anda minta mana dalilnya malaikat punya free will. Ini saya tunjukkan, dia punya perasaan, dia punya pikiran, dia punya kehendak. Itu namanya free will. Ke bumi. Itu posisinya dia udah jatuh ke bumi loh. Lu baca atasnya dulu. Posisinya itu jatuh ke jatuh bumi. Di bumi. Bentar, ini saya diajarin pilihan. Pada waktu dia di surga, dia punya pilihan nggak? Begini. Coba Bapak jelaskan ke saya atas dasar mana itu sudah jatuh dalam bumi, Pak. Sehingga seperti itu. Tunjukkan dulu dong. Kan? Ini kan ada ayatnya. Tulis itu. Tuh, Anda sudah tunjukkan kan? Engkau sudah jatuh dari langit. Iya, sudah. Engkau sudah jatuh dari langit, Pak. Bapak nggak ngerti ya, Pak, ya, kronologis suatu penceritaan nih. Misalkan Bapak sudah kecelakaan. Gini, Pak, saya kasih tahu supaya nyambung nih. Gini, Pak. Jatuh ke bumi, artinya aduh, Pak, jangan bermain narasi seperti ini. Saya paham, Pak. Gini, dari mana Anda pun bernarasi, saya tidak boleh bernarasi. Ini ketika dia dijatuhkan, artinya awalnya menggunakan otaknya, Pak, kan? awalnya sebelum dia dijatuhkan tentunya ada penyebab dong. Ini kan kita pakai logika, Pak. Sebelum dia dijatuhkan tentu ada penyebabnya. Ini dijelaskan di sini, Pak, penyebabnya. Ngerti nggak? Kayak contoh nih, Bapak telah jatuh dari motor karena Bapak kebut-kebutan dan seterusnya. Ini kan menjelaskan sebelumnya dengan cara dibalik itu narasinya. Awalnya dijelaskan tentang bagaimana Anda jatuh dari motor karena apa, dijelaskan awalnya. Saya rasa ini hal yang sederhana sekali. Kenapa mau dipelintir? Engkau yang tadinya berkata, oke, saya salah berarti di sini loh. Saya fair kiamat. Oke, saya salah. Ya, memang itu yang mau saya sampaikan. Ya, saya nggak baca yang tulisan tadi. Ada kata tadinya itu. Oke ya. Jadi bukan berarti itu ranjau. Ya, manusia itu dikasih pilihan. Malaikat jatuh dalam dosa nggak perlu dia dikasih ranjau, nggak perlu. Makanya itu bukan ranjau. Kalau Anda tahu definisi ranjaunya Anda, itu harusnya konsisten antara malaikat dengan manusia. Malaikat nggak butuh ranjau, Pak, untuk jatuh dalam dosa. Begitu juga manusia, membedakan mana yang full of wisdom, mana yang enggak. Manusia pun kalau nggak dikasih buah pengetahuan yang baik dan jahat, kalau dia ingin setara seperti malaikat, jatuh dia dalam dosa. Sesederhana itu sih. Makanya itu berbicara juga tentang tipologi, tentang buah itu, buah pengetahuan yang baik dan jahat. Makanya ada pohon kehidupan, itu bicara pengharapan tentang Mesias. Ya, di kayu pun, kayunya itu juga ada maknanya, sampai kepada penyaliban itu. Ya, itu ada maknanya, Pak, itu semua. Cuma nanti kalau saya jelaskan satu persatu nanti panjang, ya. Makanya Anda belajar Alkitab dulu lah. Jadi argumentasi Anda terkait Tuhan itu memberikan keburukan dan seterusnya sudah terbantahkan. Justru narasi itu kembali kepada Bapak. Kalau konsepnya Bapak panteisme, kok bisa konsep dalam panteisme Bapak mengatakan Tuhan memberikan keburukan, sedangkan di dalam konsep panteisme itu Tuhan memberikan keburukan. Jadi Anda menembak kepada saya, ternyata itu tembakan itu kena ke Bapak sendiri. Itu silakan Bapak pertahankan teologi Bapak panteisme itu, Pak. Terima kasih.
Oke, ini ya. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Ini adalah kehendak Allah, bukan kehendak manusia. Di sini sudah jelas bahwa secara fundamental Allah yang menginginkan untuk menciptakan manusia. Dan diberi kuasa pilihan supaya tidak seperti robot. Oke, saya setuju dengan hal itu. Tetapi harusnya Tuhan itu tahu konsekuensinya. Apa yang akan terjadi dengan hal itu. Kenapa kok pada akhirnya malah manusia yang disalahkan dalam dosanya? Siapa yang suruh Tuhan itu taruh pohon kehidupan, pohon pengetahuan di situ? Siapa yang suruh Allah menciptakan manusia? Oke Pak, yang argumentasi itu tadi sudah saya jawab. Jadi tinggal Bapak tanggapi aja sih, nggak usah diulang lagi. Jadi gini Pak, saya tanya sama Bapak. Bapak punya anak Pak? Ya dong, Anda tidak perlu tahu dong. Ketika loh ini supaya nyambung aja Pak gitu ya. Anggaplah Anda nggak punya anak pun, saya mau bahas ke arah itu gitu loh. Jadi Anda tahu nggak, atau manusia dalam pandangan Bapak ini tahu nggak sih ketika punya anak, nanti anaknya itu ada suatu hari di mana dia menangis, tahu nggak? Tapi kenapa paksa aja dibikin anaknya? Kalau mau dipotong kemaluannya kan nggak bisa bikin anak, atau nggak usah digauli lah istrinya. Kan bisa nggak punya anak, atau pakai pengaman yang nggak bisa tembus gitu. Gini. Ini kenapa masih tetap ingin punya anak? Artinya apa? Artinya kalau dengan narasi seperti itu, Pak, begini, Pak. Belum manusia diciptakan. Iya, saya bicara fundamental ini. Sebelum manusia diciptakan, itu Allah yang iya, tentang pilihan kan, Pak. Oke, berarti iya, dia tahu manusia katanya kan nggak punya pilihan. Dia harus tahu konsekuensi kan. Harusnya dia tahu apa itu arti konsekuensi. Kalau dia memutuskan, dia berani berbuat, maka dia pula yang harus bertanggung jawab. Itu menurut saya. Oke, sekarang ketika anak Anda menangis, apakah Anda bertanggung jawab, Pak? Punya anak, saya harus bertanggung jawab penuh dengan anak saya. Oke, ketika anak Anda melakukan kejahatan yang dipenjara Anda atau anak Anda, Pak? Pelanggaran. Kacau ini. Pelanggaran, silakan di-mute untuk Kiamat dan Just Thinking. Silakan di-mute, saya jelaskan. Ya, dialektika berjalan ya. Saya mendengarkan kata demi kata karena atmosfernya naik. Untuk pertama kalinya Kiamat melakukan pelanggaran. Itu adalah non apple to apple ad hominem. Jadi memang saya yakin itu tidak ada tendensi menghina dari Kiamat untuk menanyakan anak. Karena ya tidak ada, saya yakin. Cuman itu menjadi tidak apple to apple karena analogi yang dibawa itu terlalu deep to personality, yang ad hominemnya itu akan menyebabkan bias kognisi pada kubunya si Just Thinking karena dia sedang mewakili sektarian atau apapun itu, panteisme dia, dan contoh personal menjadi tidak apple to apple terhadap diskusi. So ini pelanggaran pertama untuk Kiamat, tidak mengurangi apapun, sama seperti tadi ke Just Thinking. Tapi kalau baik Just Thinking atau Kiamat lakukan pelanggaran sekali lagi, langsung akan dihentikan dan nyatakan kalah. Waktu masih tersisa 6 menit 12 detik, silakan dilanjutkan saudaraku berdua dari sekarang. Oke, tadi saya rasa itu mau lebih personal supaya ngerti ya. Tapi ini saya pakai secara umum aja deh. Ketika mau mengatakan Tuhan menciptakan manusia nggak punya pilihan untuk diciptakan, sehingga ketika manusia itu mengalami suatu kesalahan, maka salahnya Tuhan itu. Begitu juga ketika orang tua dia itu kemudian punya anaknya menangis, anaknya misalkan dia punya struggle yang berat ketika studi dan seterusnya, berarti salah orang tuanya. Jadi kita nggak perlu standar ganda dalam hal ini. Ya, makanya ketika kita memahami segala sesuatu yang baik itu berasal dari Tuhan, itulah argumentasi yang pas sejak awal. Manusia, it's okay. Kalau Tuhan Anda bersifat seperti manusia, sifat kasih itu, masalahnya, sifat kasih itu Pak yang tadi saya jelaskan. Sama dengan manusia, pantas kan gitu. Kalau saya, ketika orang tua punya anak, Tuhan Anda dengan manusia loh. Lalu apa bedanya Tuhan Anda dengan manusia kalau Anda berbeda, bukan itu. Bukan saya mengkomparkan antara Tuhan dengan manusia, tapi analogi antara Tuhan menciptakan manusia dengan manusia yang memiliki keturunan. Nah, itu udah nggak apple to apple, karena Tuhan maha, manusia nggak maha loh. Jadi kalau sekarang ketika orang tua memiliki anak, ini Pak. Gitu sekarang saya mau tanya sama Bapak. Sekarang saya mau tanya, kalau orang tua memiliki anak, Pak, sabarkan dulu dirimu. Tuhannya dengan Tuhan, masa lu Pak, sabarkan dirimu Pak. Saya mau tanya ke Bapak supaya konsisten aja narasi Anda. Gak apa-apa, nanti saya okekan kok kalau Bapak mengokekan seperti yang saya narasikan. Pak Just Thinking, Tuhan lu sendiri loh.
Ya, Pak Just Thinking, saya mau tanya, kalau seorang itu memiliki anak, lalu anaknya ini melakukan kesalahan, contohnya anaknya nangis dan seterusnya, itu yang salah siapa, Pak? Apakah orang tuanya yang salah? Coba Pak kasih logikanya, Pak. Yang salah Tuhan, karena dia ciptain manusia dan dia tidak tahu konsekuensinya. Itu yang salah. Kalau orang tuanya nggak mau punya anak juga bisa, Pak. Pak, orang tua itu punya kehendak Gitu loh. Orang tua itu punya Fundamentalnya dulu kehendak. dibongkar. Manusia itu ada karena apa? Siapa yang mengendaki di awal? Kan begitu. Itu yang fundamentalnya Oke ya. Jadi Gitu. gini Pak, gini, dengar baik-baik ya Pak ya. Manusia itu punya akal dan pikiran, atau menurut Bapak manusia binatang Pak, nggak punya akal pikiran, sehingga nggak punya pilihan. Bapak mau ngewek sama istri, apakah itu adalah kehendak Anda atau tidak? Misalkan nih suami dengan istrinya. Dikasih pilihan kiamat. Manusia tidak pernah meminta untuk diberi pilihan. Tuhan yang kasih. Maka salah Tuhan dong semuanya. Begitu loh. Berarti bagi Anda segala sesuatu yang ada ini adalah kesalahan. Jelas 100% kalau menurut Alkitab Anda. Tapi Berarti kalau Anda menurut pun saya saat kesalahan, ini, Pak. Karena saya keluar, iya dong. All in semua. Berarti orang tua Anda salah. Begini, bahkan Hitler andai kata Tuhan. Ini sampai Pelanggaran mute situ. mikrofonnya. Ya, itu pelanggaran kiamat posok. Jadi ketika menghubungkan sesuatu dengan sesuatu, ketika tesis A dihubungkan dengan tesis B, dihubungkan dengan tesis C, secara berkesinambungan tanpa adanya antitesis yang baik untuk membentuk sintaksis terhadap dialektika, itu adalah poshok. Ketika kamu salah berarti orang tua yang salah, berarti nenek moyangmu yang salah, tanpa dibedak. Saya yakin itu sebenarnya tujuannya untuk analogi, tetapi itu tidak diperbolehkan karena jatuhnya itu adalah post hoc kiamat dan itu tidak dibolehkan. Debat dihentikan untuk partai ke-6, tidak menyangkut isi debatnya, tetapi karena aturan debatnya telah dipatahkan, oleh karena itu untuk pertama kalinya untuk partai ke-6 ini saya nyatakan debatnya stop. Dan debatnya secara otomatis partai ke-6 ini dimenangkan oleh Just Thinking berdasarkan dengan jumlah pelanggaran yang lebih sedikit dibandingkan dengan kiamat. So, debat dihentikan dan Just Thinking keluar sebagai pemenang berdasarkan minimnya pelanggaran dari tadi. Selamat kepada Just Thinking. Berdasarkan aturan yang kalah berarti harus diturunkan. Oleh karena itu kiamat akan saya turunkan berdasarkan aturan. Tetapi remember bahwa untuk topik berikutnya kalian siapapun bisa naik ke atas. Di antara kalian semua tidak ada yang benar-benar teman saya dan tidak ada yang benar-benar musuh saya. Ketika Superboy menjadi host, ini yang harus ditegaskan teman-teman. Ketika Superboy menjadi host, saya sepenuhnya orang asing buat kalian semuanya. Saya sepenuhnya robot di atas ini. Sepenuhnya robot. Saya nggak peduli di kolom komentar ada yang typing hostnya nggak fair, hostnya memihak segala. Saya nggak peduli. Yang ada hanya aturan di kepala saya. Selama itu di room saya yang mengatur. So, untuk kali ini, untuk pertama kalinya, endurance mungkin sudah panjang ya, tapi untuk pertama kalinya salah tetap salah. Dan untuk partai ke-6, Just Thinking keluar sebagai pemenangnya. Ya, kalian bisa mengatakan kalau saya panteis juga, kalau saya buka lagu Muslim bisa katakan saya Islam, kalau saya buka lagu Kristen bisa dibilang saya Kristen, kalau saya buka lagu Bali bisa dibilang saya Hindu, saya buka Jawa, terserah. Itu bebas, kolom komentar bebas. But ketika saya host, benar-benar saya robot seutuhnya.
penilaian itu ada dua, ada aturan-aturan debat yang mengikat. Tapi saya yakin Ki Ahmad bisa mengerti ini dengan baik, karena sejauh ini beliau salah satu debater Kristen yang cerdas. Karena semua data yang dia berikan, semua komentar yang diberikan pasti diikuti data yang baik. Cuman aturan tetap aturan. Sebelum kita turun, kita akan ada closing statement dari sang juara bertahan yang akhirnya di partai ke-6 ini ada sedikit kendala. Kepada Ki Ahmad, saya berikan waktunya 2 menit dari sekarang. Silakan Ki Ahmad. Terima kasih dan percayalah aku sadar kok melakukan itu, dan memang tugas saya itu bukan sekedar debat, tapi saya pun penginjilan. Karena bagi saya, ya kalau areanya cuma debat tapi bukan penginjilan, bagaimana mungkin dikatakan segala sesuatu ini adalah suatu kecelakaan, suatu kesalahan, dan jadi menyalah-nyalahkan, dan ini bentuk dari ketidakdewasaan seseorang bagi saya. Makanya ya nggak apa-apa gitu loh, tapi sekedar tahu kan tentang panteisme juga di situ mengatakan Tuhan pun melakukan kejahatan ketika menggunakan pistol, dan tadi Pak Justinking juga kaget kan dengan data yang kemudian saya suruh baca itu terkait apa sih definisinya itu tentang panteisme. Dan ternyata memang mau menghujat Tuhan, silakan lanjutkan menghujat Tuhan. Saya mau lihat kehebatannya sampai mana sih. Karena bagi saya mau belajar apapun itu, saya rasa otak saya itu masih terlalu kecil. Alkitab mengajarkan saya di dalam Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan dari pengetahuan. Dan saya tahu persis dulu saya kagak pinter, saya berdoa saya pengen pinter, terus lambat, tapi itu pun saya belajar untuk konsisten ya, untuk belajar. Jadi nggak masalah, dan jangan kepahitan sama Tuhan. Tuhan itu maha kasih loh. Dia mengasihi kita. Makanya bagaimana kita punya pilihan untuk memiliki keturunan, itu pun kita dikasih pilihan. Pilihan kita ini bukan salah. Mungkin ada kendala dengan keluarga dan seterusnya. Saya nggak tahu background Bapak gimana. Jadi tugas saya bukan untuk menang dalam debat, tapi saya mau penginjilan juga kepada Pak Justinking. Terima kasih ya hostnya, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Ki Ahmad, dan kamu tahu room ini selalu terbuka untuk kamu dan siapapun. Setiap hari selalu ada room dialektika. Kalau pengen hadir lagi dan menjadi narasumber, pembicara, atau mungkin kalau ada program debat mau ikutin, sangat boleh. Tapi seperti itu, Superboy memang sangat-sangat menyebalkan ketika jadi host. Superboy memang sangat-sangat kaku dan tidak asik ketika jadi host. So ya, aturan adalah Tuhannya saya. Terima kasih banyak. Oleh karena itu, dengan hormat, karena sudah gugur di partai ke-6, saya turunkan Ki Ahmad untuk pertama kalinya. Dan akhirnya kita sambut yang menjadi pemenang kita. Ladies and gentlemen, partai ke-6, Justinking. Oke, silakan untuk winning speech-nya Bang Justinking. Ada yang mau disampaikan, silakan. Jadi panteisme itu fundamentalnya adalah bersinergi dengan alam semesta. Begitu pula dengan sesama. Kita ini sama-sama manusia. Ingat bahwa kita tidak di bawah hukuman siapapun. Kita adalah makhluk bebas, tetapi kita harus bersinergi dengan satu dengan yang lain. Jika Anda dicubit itu sakit, maka jangan mencubit. Dasarnya hanyalah seperti itu. Kalau pohon itu menyediakan oksigen buat Anda, maka Anda tidak boleh memotong sembarangan. Maka inilah panteisme, yaitu bersinergi dengan alam semesta, dan lalu Anda bisa menerima segalanya. Kenapa bisa menerima? Karena alam semesta Anda tahu sendiri, baik dan buruk itu menyatu menjadi satu di situ. Kalau tidak ada gelap, maka tidak ada terang. Ada gelap, ada terang. Begitu, ada sedih, ada bahagia. Ada sakit, ada sehat. Ya begitulah bumi ini. Kita hanya perlu menerima hal itu. Kita tidak perlu membantah atau kita tidak perlu melawan hal itu. Anda terima hal itu, Anda akan menjadi bahagia. Anda akan damai sejahtera dengan diri Anda sendiri. Anda bukanlah makhluk yang dihukum oleh sosok tertentu yang tidak bertanggung jawab. Ingat itu baik-baik. Bahwa manusia dan semua makhluk yang ada di sini tidak punya pilihan untuk tidak diciptakan. Jika mengujuk pada satu buku. Begitu. Jadi bersinergi dengan alam semesta, bersinergi dengan sesama manusia, bersinergi dengan hewan. Jadi Anda pun tidak boleh membunuh hewan sembarangan. Itu panteisme secara fundamental. Memang betul, semua seperti Tuhan. Air itu Tuhan saya, betul. Makanan itu Tuhan saya betul. Oksigen itu Tuhan saya, iya, saya betul. Dan saya bersyukur dengan mereka. Saya bahkan berterima kasih dengan oksigen setiap hari. Saya berterima kasih dengan air setiap hari. Karena tanpa mereka saya bisa mati ini.
Begitu. Jadi manusia tidak hidup hanya karena roti saja, melainkan dari firman Tuhan. Firman yang mana dulu? Begitu. Nah, ini saya mulai berpikir keras. Saya 40 tahun Kristen, saya bukan Islam. Saya bukan Katolik, saya betul-betul panteis. Atau mungkin Anda bisa katakan saya ateis modern, silahkan. Begitu. Saya juga tidak tahu artinya ateis modern. Artinya saya tidak punya Tuhan sosok. Yang saya tahu adalah inilah bersinergi dengan alam semesta. Baik dan buruk, saya akan terima keduanya. Begitu, Mr. Boy. Terima kasih. Sama-sama, congratulations untuk Just Thinking berdasarkan partai ke-6 tadi. Terima kasih untuk Just Thinking. Dan teman-teman, ini membuktikan untuk kalian semua yang mungkin masih meragukan, Superboy itu orang Kristen gitu. Superboy itu berpihak sama orang Kristen. Kalian udah lihat kan, teman-teman, saya hanya berpihak pada aturan, teman-teman. So, habis ini siapa yang mau benci saya, silakan. Saya nggak peduli. Karena yang di kepala saya hanya aturan. Besok-besok, kalau kalian memang butuh room yang netral se-TikTok, cari Superboy. Bukan hanya Islam atau Protestan. Hindu, Buddha, Katolik, apapun itu. Karena yang di kepala saya ketika saya sudah jadi host, hanya aturan. Seperti itu. Rekap, dengarkan baik-baik. Rekap dari 6 pertandingan untuk dengarkan baik-baik. Dari 6 pertandingan debat profesional 1 versus 1 Superboy. Partai 1 dimenangkan oleh Kiamat. Partai 2 dimenangkan Kiamat. Partai 3 dimenangkan Kiamat. Partai keempat dimenangkan Kiamat. Partai 5 dimenangkan Kiamat. Partai 6 dimenangkan Just Thinking 313. Rekor sementara tertinggi untuk debat profesional 1 versus 1 dipegang oleh perwakilan Kristen atas nama debater agama Kiamat. Sekali lagi, rekor tertinggi pemenang debat profesional di Superboy 1 versus 1 dipegang oleh user TikTok atas nama Kiamat dengan skor tertinggi. Saya nggak pernah peduli, kalian boleh benci saya sepuas hati. Superboy memang nggak pernah punya teman. So, yang Islam boleh pikir saya orang Kristen, yang Kristen boleh pikir saya orang Islam, terserah. Yang ada di kepala saya hanyalah aturan. Terima kasih teman-teman untuk keseruan kita. Mungkin besok saya akan mengudara lagi di jam 6 malam. Teman-teman, jam 6 malam saya akan mengudara lagi, besok saya akan mengudara. Jadi kalau seandainya Kiamat mau gabung lagi, kalian semua yang lain mau gabung lagi jadi speaker, boleh. Tapi harus perlu diingat, ketika Superboy menjadi host, saya sepenuhnya libur menjadi manusia. Yang ada hanya aturan di atas kepala saya. Terima kasih semuanya, saya berikan kesempatan after party selama 3 menit. Untuk kalian yang mungkin punya usul, saran, dan masukan, silakan typing di kolom komentar. Jaga kesehatan host. Terima kasih Bang Bagus.
Ya, kalian yang punya usul saran silakan untuk typing di kolom komentar. Termasuk mungkin sebelum kita tutup ada teman-teman yang mau mendukung saya dengan keikhlasan apapun, silakan ditampol-tampol aja ke hostnya. Semoga kalian happy dan semoga kalian bahagia di Room Superboy. Atas salah kata, salah apapun itu berdasarkan rujukan, berdasarkan pengutipan, berdasarkan apapun secara moderatoris, saya Superboy mengucapkan permintaan maaf. Saatnya untuk pamit, dan kalau kalian semuanya pengen mendukung, silakan untuk tap-tap dan sawer-sawer ke hostnya. Selamat